tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri rencana kerja setelah selesai program di Lampu Penggerak, kemudian refleksi di modul pembelajaran di modul 2.1 belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan memimpin pelajaran dalam mengelola sumber. Di modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana memahami hakikat dari pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid gitu Bapak ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa bagaimana itu memetakan berdasarkan minat bakat dengan langsung menanyakan ke muridnya juga, ada yang wawancara secara langsung, terus ada dengan cara saya melihat keseharian ketika melaksanakan pembelajaran sebelumnya. Nah, si anak ini lebih cepat menangkap pembelajaran dengan cara ada yang visual, ada yang dengan ada yang dengan GSS. Jadi dengan cara mengamati langsung juga. berarti setiap siswa murid memiliki karakter berbeda-beda ya. Nah, bagaimana Ibu CGP mengakomodasi bakat minat dan kebutuhan murid, di mana nanti apa yang CGP terapkan bisa jalan dengan kebiasaannya dalam belajar. Dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka suka belajar dengan cara ada yang suka belajar dengan banyak menonton, ya dengan banyak kan pembelajaran dan ada video-videonya seperti itu. Kita harus bisa mengakomodasi ya, Memfasilitasi gimana kebutuhannya mereka ya. Terus seperti apa atau bagaimana mendesain pembelajaran berdiferensiasi? dan disesuaikan dengan konten, dengan produk seperti itu, disesuaikan dengan materinya juga, disesuaikan dengan gaya belajar murid itu sendiri. Bisa diberikan seperti apa itu mendesain perangkat dalam pembelajaran. Yang bagi proses misalnya di kelas ada anak yang lebih praktik gitu, nggak bisa diem Bapak, jadi lebih sering kita suruh dia untuk misalnya maju ke depan memimpin doa gitu. Jadi lebih banyak kita kasih tanggung jawab karena dia suka bergerak gitu ya, nggak kayak diem orangnya kebosanan gitu. Jadi kita lebih banyak kasih tanggung jawab ke si anak itu ada rasa ini, jadi dia tidak melakukan hal-hal yang di luar hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi hal-hal baik yang mereka lakukan gitu, sikap aktifnya itu. Jadi baik Bu CGP jadi menanamkan, mendesain perencanaan pembelajaran berdiferensiasi itu mulai dari prosesnya, kemudian seperti apa proses kontennya, dan apa produk yang dihasilkan dari muridnya. Tentu desainnya melalui seperti itu dalam bentuk rencana pelaksanaan pelajaran ya, Diferensiasi ya. Nah, kita ke modul
3.2 pemimpin pelajaran bergabung poros berdaya. Bagaimana tanggapan Ibu CGP terhadap pemetaan aset sumber daya yang tentunya sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Kita memaksimalkan menggunakan aset yang kita sudah miliki. Mana di sini rata-rata gurunya juga masih muda-muda. Nah itu aset muda-muda, energi dan rata-rata sudah rata satu ya sumber daya manusianya. Bisa disebutkan 7 sumber dayanya atau 9 berapa? Ada sumber daya manusia, gitu. Lingkungan. Mana boleh bangsa itu kan ada kita mengumpulkan masalah, permasalahan masyarakat dan bagaimana ambil pelajarannya, gali buktinya, apakah mencerminkan? Sudah mulai kan kita organisasi dalam Bisa ditampilkan seperti apa model dari siapa yang satuan itu kalau tidak sebenarnya terutama mengajarkan anak-anak IT ya. Jadi kan kita aset yang sudah kita miliki itu kayak internet sudah memadai di sini, sudah dilengkapi wifi-nya, terus guru-guru muda juga yang muda-muda ini otomatis sudah rata-rata memiliki kemampuan dalam IT. Nah itu kita manfaatkan, diajarkan ke anak-anak kita, terutama kan anak kelas 5 mereka asesmen nasional gitu. Jadi ketika pelaksanaan asesmen nasional, anak-anak tidak gagap lagi mengoperasikan komputernya gitu. Kita ke rencana kerja sekolah, rencana kerja pengembangan diri CGP, rencana kerja pengembangan di program sekolah. Nah, bagaimana Ibu CGP mensosialisasikannya rencana kerja program? Ya, mensosialisasikannya ketika sedang melaksanakan rapat, gitu kan, di komunitas praktisi sih Bapak. Bagaimana respon dari warga sekolah terhadap rencana kerja yang dibuat? Responnya positif, setuju aja Bapak selama itu berdampak kepada murid, berdampak kepada sekolah kita demi kemajuan. Alhamdulillah mereka semua rekan setuju support. Terima kasih. Sedikit lagi kita ke refleksi dampak pendampingan individu selama dari perdana sampai 8 ini ada 9 bulan jalan Dari nol. ya. Yang saya tanyakan di sini apa hal-hal penting yang didapat selama pendampingan individu? Tentunya penting itu lebih ke Bapak apa ya? Bapak di sini kan tidak hanya menanyakan gitu ya, tapi memberikan motivasi juga buat saya pribadi selama melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini. Bapak kan tidak hanya sekedar kayak apa ya, menanyakan apa kegiatan yang sudah apa yang ini, tapi motivasinya itu yang saya dapat. Terus terkait kegiatan yang sekiranya saya ada hambatan, kan bisa saya tanyakan ke Bapak juga adalah memberikan solusi kepada saya gitu Bapak. Selain motivasi juga Bapak kan alhamdulillah sudah memberikan solusi dari beberapa kendala yang saya laksanakan. Semacam apa, memberikan apa ketika Ibu CGP melakukan kegiatan di luar program itu dan waktu yang bersamaan? Kayak kemarin misalnya kan apa itu ya, pernah saya tanya sama Bapak kalau saya melaksanakan program ini seperti apa, kira-kira Bapak ya bagus itu lanjutkan saja gitu. Terus
kayak ditambahkan ini juga Bu Ella gitu, kayak itu ada pemberian masukan dalam melaksanakan kegiatan ataupun tugas. Ini sih Bapak. Selama 9 bulan atau 8 bulan pendampingan ini, berarti yang bisa dipetik hasil salah satunya adalah cara dua berdua memberikan motivasi. Kemudian kalau tidak salah, ketika ada kegiatan CGP yang lain yang sifatnya prinsip ataupun menjalankan tugas yang lain ataupun berkaitan dengan tugasnya, selalu memberikan motivasi atau masukan berupa ya masalah kegiatannya ataupun tugasnya. Ada lagi lanjutkan ya, buat bagaimana dampak pendampingan terhadap proses pembelajaran dari CGP. Dampaknya tentu saya menjadi lebih bersemangat sih Bapak, karena Bapak sudah memberikan motivasi yang baik. Artinya saya lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan program seperti itu. Kayaknya masuk dalam rencana tidak lanjut seperti ini, rencana tidak lanjut pendampingan seperti ini, masuk ini hampir saling sentuh ya di CGP ya. Kalau kita CGP membuat semacam rencana tidak lanjut pendampingan, berarti mau tidak mau dia akan menyentuh seperti itu. Dampaknya nanti lebih bersemangat jika dia pendamping memberikan motivasi untuk semangat melakukan kegiatannya. Apa saja yang perlu diperbaiki untuk pendampingan individu berikutnya pada program Dilanjut Penggerak? Oh ya, yang perlu diperbaiki mungkin lebih ke ini aja sih Bapak ya, waktu jarak waktu antara pendampingan sebelumnya dengan berikutnya, jangan kayaknya itu terlalu dekat gitu Bapak. Pendampingan Ya harus sama maksudnya dari sebelumnya dan jangan berikutnya. terlalu dekat ya. Sama lah waktunya sama, jadi tidak ada yang terlalu berdekatan kayak yang 8 ke 9 ini kan hanya 1 minggu aja. Iya, 2 minggu kurang lebih ya. Iya. Ya. Mungkin waktunya nanti bisa konsisten, kalau memang 1 bulan ya 1 bulan semuanya konsisten dari pendampingan 1 sampai ke 9. Terlalu dekat atau padat ya. Iya, ada juga yang terlalu jauh kayak kemarin sampai segala macam kan Bapak ya. Seharusnya konsisten Betul. Jika dilakukan selama setiap bulannya, setiap 1 bulan. Sudah rencana tidak lanjut. Hanya itu yang perlu diperbaiki, ada lagi. Jadi jarak kegiatan pendampingan individu ini jangan terlalu padat atau dekat jaraknya. Kalau dilakukan haruslah konsisten selama setiap 1 bulan. Iya, betul. Kemudian rencana belajar mandiri di CGP, ya rencana mandiri itu berkelanjutan bersama komunitas praktisi. Apa hal-hal yang ingin Ibu CGP pelajari bersama komunitas praktisi setelah pendidikan di selesai? Ya, saya ingin tidak hanya saya pribadi yang terus memperdalam materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya gitu Bapak ya. Saya juga ingin menyebarkan mengajak untuk belajar sama-sama tentang materi-materi yang ada di LMS dan kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Nah itu ingin saya perdalam karena kan tidak semua kita memiliki kompetensi itu. Kalaupun kita sudah memiliki juga kita harus mengembangkannya lagi begitu Bapak. Dan pengennya juga
kami di sini guru-guru di sini belum ada yang kayak membuat karya ilmiah kayak gitu. Ini sih nanti kalau ini kita minta sumber dari luar, saya datangkan nanti mungkin nanti bisa ke pengawas saya undang. Supaya kita memiliki kemampuan menulis lah, kayak gitu. Itu sih penting menurut saya. Itu rencana ya depannya untuk mewujudkan praktisi dalam hal baik. Pelajari itu juga sih kompetensi lain gitu dalam Yang kaitannya dengan pedagogik, pembelajaran bagaimana belajar di kelas, yang dimiliki guru Bapak kompetensi pedagogik. itu yang kaitannya di kompetensi guru dalam mengajar ya, tentu tidak terlepas dengan peningkatan IT itu, karena di sana dalam pembelajaran itu kan ada model-model pembelajaran ya Bu CGP ya, supaya anak itu tidak jenuh berdiferensiasi sambil belajar dengan fokus, ada rasa nyaman, senang. Kita tampilkan IT seperti kan video, tampilkan menambah belajar itu, kemudian semacam permainan yang lain, permainan secara visual langsung seperti apa, ada itu apa namanya snowball, apa itu ya, bola, lempar bola, nanti anak-anak itu yang kena bola nanti akan membukanya bola itu apa isinya, ternyata berupa pertanyaan langsung dijawab. Nah itu seperti permainan jadi hidup dia, tidak hanya monoton itu ceramah dan menulis monoton, jadi anak tidak ada berbagai model pembelajaran. Nah, dikaitkan dengan IT ya Bu ya, berbasis seperti visi, seperti menjawab itu kan anak-anak kita fasilitasi dengan HP, atau HP kalau tidak ada laptop punya HP seperti ini barangkali untuk diwujudkan rencana ke depan jika nanti program ini yang diorganisasi. Nah, saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih atas bincang-bincang kita di data kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya. Hari ini Bapak memberi sekalian dan seterusnya nanti Bapak mungkin akan banyak kolaborasi dengan guru selanjutnya untuk satu sekarang untuk yang kedua kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Diri sendiri maupun potensi guru yang lain. Kebetulan saya pas F ya, kemudian habis itu kita ekstrak dia menjadi tujuan pembelajaran, habis dari tujuan PP, alur tujuan pembelajaran, barulah kita kembangkan lagi menjadi sebuah modul ajar. Tukar pikiran sehingga alhamdulillah pelaksanaan kegiatan kita berjalan sangat lancar. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama yang lulus dan sempurna. Kalau tidak dibangun Kerjasama, kolaborasi, yang penting saling mengingatkan. Jadi, Kalau bincang-bincang pagi hari ini, Pak CGP, terima kasih menjadikan saya bertemu di depan kalian. ini Baik.